Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, sebenarnya pertanyaannya tadi sudah disampaikan sama Bu Siti Nurjana, tapi saya akan menambahkan saja karena sudah dijawab sama Yai Fakih. Yang pertama adalah konsep mahram itu kemudian dari pengertian yang sifatnya spesifik menjadi semakin meluas dengan adanya sistem yang menjamin keamanan. Ini pengertian seperti ini apakah mengikuti perkembangan atau memang situasi yang ada menentukan? Saya tadi mau tanya sebenarnya, mahram itu persyaratannya apa? Kan ketika kita mau berangkat perempuan diatur mahramnya, kita bayangkan mahram itu harus yang lebih dari kita, maksudnya yang lebih kuat, yang lebih bisa melindungi, yang nanti kalau ada di perjalanan itu bisa mengawal kita, pokoknya kayak semacam bodyguard gitu misalnya. Nah, apakah ada persyaratan tertentu sehingga muncul mahram? Dan kemudian kalau perkembangannya sekarang ini adalah soal haji dan umroh seperti yang disampaikan oleh Bu Siti Nurjana tadi, itu saya melihat hanya sebatas formalitas saja. Sampai kemudian pokoknya yang sudah berkeluarga, yang sudah menikah tidak perlu ada mahram, tapi yang 18 tahun ke atas belum menikah harus ada mahram. Kemudian dengan membayar biaya tertentu yang tadi sudah disebutkan, itu memang terjadi juga sama saya juga waktu itu bersama teman-teman yang mau, siapa yang belum menikah atau yang belum punya ini mahram ini, kemudian ditarik ya urunan kayak gitu gitu ya. Ini menjadi persoalan, ini mahram, ini model mahram hanya sekedar formalitas karena memenuhi persyaratan perjalanan haji dan umroh atau apa? Kan mestinya mahram itu ada perlindungan dan sebagainya. Nah, kalau kemudian pengertian mahram itu menjadi seperti luas seperti yang disampaikan oleh Eva kita tadi, nah ini menjadi satu spirit semangat yang luar biasa ya, apalagi negara kita kemudian membuat undang-undang yang bisa melindungi semua perempuan terhindar dari hal-hal yang bisa membuat perempuan celaka, kemudian sampai sekarang belum diputuskan. Nah, ini memang harus kita dorong semuanya. Itu aja ya Fakih, terima kasih ya Fakih, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Mungkin perlu ini apa kunir atau air jeruk dikasih ini madu hitam ya. Ya udah. Ada madu hitam, ada jeruk. Oh, madu hitam dikirim sama Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya kira sudah disampaikan oleh Mbak Rosania ya bahwa memang mahram dan juga isu-isu lain itu ya secara umum mengalami perkembangan. Tidak hanya soal mahram, tapi juga bahkan soal berangkat haji sendiri gitu kan, soal konsep zakat, konsep fisabilillah, dan ini kan mengalami perkembangan semuanya sesuai dengan situasi, dan karena inti dari beragama itu kan adalah tujuan yang disebut dengan darul mafasid wa jalbul masoleh itu, atau maqasidus syariah, kecuali hal-hal yang bersifat ritual. 4 rakaat ya 4 rakaat, itu nggak bisa bertambah 5 atau berkurang 3 gitu, nggak bisa ya, kecuali ada teksnya, misalnya ketika safar qashar jadi 2. Tetapi rakaat itu ya sudah gitu. Tapi kalau isu-isu lain, berpakaian misalnya akan berkembang, perjalanan akan berkembang, keamanan akan berkembang, kaya miskin akan berkembang konsepnya, tapi intinya kan dari orang kaya kepada orang miskin zakat itu. Tapi kekayaannya apa? Ya dulu orang kaya itu kalau punya kuda. Kalau sekarang ya kalau punya Mitsubishi kuda, kalau sekarang kan beda gitu loh. Nah, itu perkembangannya bukan pada substansi sesungguhnya, tetapi pada logika-logika di mana hukum itu dibangun. Jadi karena itu kan ketika logikanya keamanan, tidak hanya sekarang ya, sejak masa itu kan yang saya bacakan kan ulama sudah berbeda pendapat. Karena yang penting itu keamanannya. Nah, pertanyaannya mahramnya seperti apa? Ya memang kalau ngikutin logika keamanan harusnya orang yang bisa memberikan keamanan, harusnya. Tetapi kan problemnya agama kita kan jadi formalitas. Nah, itu problemnya. Problem kita sendiri gitu loh. Jadi bukan problem konsep fikihnya udah bilang begitu. Asumsi dasarnya seperti kata Mbak Siti Nurjana tadi, kalau keluarga yang menemani itu akan memiliki rasa cinta yang besar untuk melindungi perempuan. Misalnya suami, kan asumsinya begitu. Tapi kalau suaminya itu pelaku kekerasan, bahkan pemerkosa, ya nggak bisa dong harusnya.
Kan banyak laki-laki, suami yang begitu, atau beberapa. Ya nggak bisa. Tapi kan siapa yang bisa ngecek? Nah, problemnya kan begitu. Makanya bisa jadi harusnya perlu ada surat keterangan tidak pelaku kekerasan bagi setiap suami kalau menjadi mahram itu. Itu dikeluarkan oleh KUPI nanti, tanda tangan Mbak Nur. Karena kalau tidak ya justru dia yang melakukannya gitu. Tapi kalau secara fikih awal ya memang cuma kerabat yang diasumsikan akan melindungi. Maka yang paling awal suami, lalu ayah, lalu saudara, anak, paman. Itu karena kerabat asumsinya orang yang paling mencintai dan paling melindungi. Incest tidak terpikirkan gitu loh, incest. Tapi kalau prakteknya dia pelaku kekerasan, bahkan perkosaan, bahkan tadi incest ya tidak berlaku, dia menjadi mahram harusnya. Tapi pembahasan itu memang tidak ada di fikih. Nah, karena itu pembahasan fikih kontemporer menjadi penting. Jadi Mbak Rosania bisa nulis fikih mahram nanti ya. Terkait dengan atau Mbak Mahmuda nih yang ketua PSGA harus nulis lagi nih tentang suami tidak bisa jadi mahram kalau dia pelaku kekerasan, paman dan lain-lain, tidak boleh. Dan kalau jadi bisnis travel nanti itu menguntungkan itu kalau laki-laki yang pengen jadi mahram dapat surat keterangan bukan pelaku kekerasan. Nah, itu yang mengeluarkan suratnya dapat uang banyak tuh nanti. Konsep itu saya kira menjadi penting ketika isu utamanya adalah perlindungan, dan itu harus dipegang oleh negara dan masyarakat, bukan oleh individu-individu sebagai sebuah sistem. Karena kalau individu itu susah megangnya. Kalau individu itu sebagai sebuah kesadaran pribadi, moralitas itu ada di individu-individu. Tapi sistem itu harus dipegang oleh negara dan masyarakat. Nah, karena itu sekali lagi sebagaimana ditulis oleh Mbak Nur di chat itu, bahwa kekerasan seksual itu soal perlindungan hukum. Jadi kalau tidak mengesahkan RUU TPKS katanya keterlaluan itu. Perlindungan hukum, dan itulah bentuk mahram kita sekarang. Kalau ikutin Nabi dengan metodologi, kata Buya Husain itu, ikuti Nabi spiritnya, ikuti Nabi substansinya, ikuti Nabi metodologinya. Bukan pakai baju apa, duduk di mana, tidur berapa jam, rumahnya seperti apa. Yaitu salah satu dan kontekstual. Tetapi yang substansi itu akan ada solihun likulli zamanin wa makan. Melindungi perempuan misalnya. Itu adalah spirit, itulah substansi yang kita ambil dari hadis mahram. Nah, sekarang mahram dalam konteks melindungi perempuan pada kasus kekerasan seksual yang ada di mana-mana, bentuknya adalah RUU TPKS. Itu bentuknya. Jadi mereka yang tidak mengesahkan, tidak mengizinkan adalah orang-orang yang tidak mengamalkan teladan Nabi Muhammad SAW. Ya, makasih.